Kalau Brejo Bikers itu kata lokal, bahasa daerah Palembang, Brejo. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu berusaha. Kalau kita itu sebenarnya siapa enak bergabung boleh. Boleh, tapi ya kan? Tapi tapi ya kan? ini Banyak orang yang baik hati di Brejo Biker ini, pas kau. oh, jadi Tiba-tiba ada yang nalangin. Kita makan sih tiba-tiba udah dibayarin. enak ya gitu ya. Enak kan? Masuklah Brejo Biker. Iya, member Brejo itu sama motornya itu ada nama masing-masing, Mas. Nama motornya? Iya, ada namanya Batman, ada Scoopy namanya kan. Serius? Ada Melanie, ada Luna Maya. Enggak, yang kakak deh, namanya apa? Nama aku David Beckham. Serius ini kak? Iya. Jadi sama sebelum kita touring itu Kam. Ritual sama motor. Nama motornya tadi? Nama motornya tadi? Black Mamba. Black Mamba. Tahu kan identik Black Mamba itu? Brejo lah kamu. Halo bersama people, ketemu lagi kita di podcast Kata Bersamo. Hari ini spesial banget karena aku juga nih kalau misalnya dilihat nih ya, pakai jaket kulit ya, biar nyesuaiin sama tamu yang spesial hari ini. Nah, kita hari ini udah kedatangan tamu spesial dari Brejo Bikers. Halo Kak. Ya, gini ya? Oh, iya. Harus gini-gini ya. Halo. Oke, ini kita kenalan dulu ya. Ini sama Kak Dika Nage. Iya. Ini kenapa? Dika Nage itu maksudnya apa? Nago? Kalau cerita Dika Nage itu, aku dulu main orari. Apa itu orari Kak? Radio amatir. Oh, dulu. oke, dulu. Zaman dulu. Jadi kan di orari itu di Metran itu kan harus ada nama sendiri, Colsen kan panggilan Yankee Charlie, Colsennya apa? Dulu namanya susah banget nyari nama itu apa. Nggak taunya aku tuh ada Trapo Matsunaga. Dipanggil lah naga. Itu jadinya naga, jadi nggak tahu kenapa jadi naga. Jadi sampai sekarang ketemu di darat, panggilannya sampai sekarang gitu, disambung sama teman-teman. Oke, ini kalau ini Kak Edo ya? Edo. Ini kepanjangan Edo ini apa Kak? 30 soal. Bukan ya? Belum. Oke, ini penasaran juga nih karena kalau misalnya teman-teman tahu, Brejo Bikers ini adalah salah satu komunitas motor moge Kak ya? Iya. Bener ya? Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu, mungkin kita kenalan lebih dalam lagi nih. Biasanya Kak, kegiatan di luar kayak motoran gitu nih, kerjaannya apa Kak? Kalau dari Kak Dika dulu apa tuh? Oh, kalau saya lawyer. Wah, lawyer ya? Saya pengacara. Oke, ini kantor hukum sendiri atau gimana Kak? Kantor hukum sendiri. Kantor hukum sendiri. Banyak kasus masuk Kak? Oh, enggak juga. Dan saya kan banyak di perusahaan Oh gitu, banyak di Jakarta ya. Siap. Kalau Kak Edo? Saya wira swasta. Wira swasta. Arsitek juga. Oh, Tapi arsitek ya. Banyak. Siap. Oke, ini kita langsung masuk ke pembahasan Brejo Bikers. Siap. Kita dari awal dulu Kak. Aku sebenarnya penasaran awal mula nama dari Brejo Bikers sendiri. Itu dari mana? Filosofinya gitu. Kalau Brejo Bikers itu kata lokal, bahasa daerah Palembang, Brejo. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu berusaha. Ya. Berusaha bermotor ya? Iya, Brejo Biker. Jadi berusaha menjadi bikers. Oh. Brejo Bikers. Siap. Nah, dari logo nih kalau misalnya bisa di zoom nggak ya? Nggak bisa ya? Ini kan ada kayak logo anjing ya? Ya. Nah itu apa Kak? Kalau enggak kita random aja sih sebenarnya. Jadi anak-anak kita ada rame-rame Indomie. Kami posting di grup. Jadi ada di voting tuh. Ada tengkorak, ada gambar ular. Kan kebanyakan binatang nih kalau grup-grup motor kan. Harimau ya kan. Nggak tahu nih yang di voting tuh yang paling banyak votingannya ini anjing bulldog. Ada politiknya juga waktu itu. Iya. Nah itu bisa diceritain nggak? Politik. Jadi sebenarnya kita ini kan klub Brejonya itu fun club awalnya tuh kan. Sebenarnya memang dari awal itu. Oh sekalian sejarah nih Kak ya? Kita cerita sejarah dari Brejo Bikers ya. Teman-teman itu kan memang ada yang sudah punya klub duluan kan. Cuman klubnya mungkin lebih ke formal kali. Banyak formal. Nah, jadi kita ini kan karena pengen lebih fun, pengen lebih bebas. Terus jadi milih namanya juga yang unik nih, nih yang kira-kira sesuai dengan karakter kita. Siap. Jadi waktu itu Adika pilih Brejo, terus milih logo tuh jadi kemarin ada binatang-binatang itu harimau, monyet, oh ada monyet juga ya. Itu memang nyarinya yang kayak hewan-hewan sangar atau enggak? Karena biasanya kan motor-motor moge itu kan
apalagi Brajo Bikers ini terkhusus Harley ya. Iya. Nah itu haruskah kayak hewan-hewan yang apa sangar gitu misalnya kayak kan tadi monyet kayak kurang ya? Iya. Iya kan ada monyet. Sebenarnya karena image klub motornya itu sudah sangar kan, sudah yang terstigma di luar kan. Tapi kita pengen tetap sangar tapi lucu. Iya. Tetap apa namanya? Biar merakyat, biar orang tuh ngerasa comfort sama kita nyaman, lucu-lucuan enggak jadi enggak harus tengkorak, mata merah ya kan. Jadi kita stigmanya kayak gitu. Dan gigi kuning ini apa Kak maksudnya? Gigi kuning. Jadi kan anjing bergigi kuning ini ya. Tahu inilah ini. Ya, image itu sih image serem tapi lucu. Ya. Yang itu enak diangkat itu kan bahwa ya klub motor tuh tidak selalu sangar. Iya. Nah, lihat final itu kan. Nah ini penasaran juga nih kapan nggak? Dan awal mula terbentuknya Brajo Bikers ini karena apa gitu? Keresahan kah atau apa? Oh gitu? enggak. Jadi kita memang galo-galo, apa ya udah Palembangnya ya. Iya. Jadi galo-galo di sini nih kita sebelumnya udah saling kenal. Oh udah saling kenal. Dari teman golf, ada tetangga aku dari kecil, tuh Yopi ya. Nanti inframe ya? Ya, dari Yopi dari kecil. Terus teman-teman nongkrong main motor. Yap. Dan kita pernah tergabung di klub nasional, member gitu kan. Oke. Nah, dari situ mungkin di grup-grup nasional itu mungkin kan harus ada agenda mereka tuh untuk touring. Oke. Dan nggak sembarangan menggunakan vest nasional itu mungkin ya. Iya. Maka dari itulah kita tuh kawan-kawan deket, kawan-kawan, kita touring yuk. Tapi gatal kita nih main motor kan kayak gitu ya. Iya, motor lado kan? Iya, motor lado, beli motor mahal tapi tidak dipakai-pakai. Ya, gitu kan. Nah, jadi dari situlah awal mula Brajo Biker 2000 tahun baru ya. Tahun baru 2024. Berarti kita 2023. Dari Kita bentuknya 2023 akhir. 2023 akhir. Desember akhir ya gitu. iya Desember akhir, tapi tahun barunya tuh udah di Iya. Bukit Jadi Tinggi. kita mungkin kenalnya waktu itu Oktober deh. Oke. Oktober 2023 ngerencanoi touring tahun baruan ke Bukit Tinggi. Bukit Nah, itu Tinggi. mungkin jadi penanda Brajo awalnya Biker, Brajo Biker. Oke, itu pertama kali banyak nggak anggotanya Kak? Itu mungkin ada orang 12. 12. Itu sudah termasuk banyak kan? Atau udah, masih sedikit? Udah termasuk lah. Udah 12. Lihat aja kalian kalau motor Harley itu sendiri lewat Sudirman ini gimana suaranya kan? Iya. Kalau 12 mungkin kayak tawon lah. Itu 12 tapi solid galau maksudnya tetap aktif. Tetap aktif sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi itu termasuk Brajo Biker yang pertama tuh kami tuh pertama pencetusnya itu kami ada di Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi dari Palembang ini motoran ke Bukit Tinggi. Dari Palembang ke Bukit Tinggi. Oh iya. Itu banyak kisah maksudnya itu tuh ceritanya tuh sangat ada dramatisnya juga, ada yang lagi touring tiba-tiba bokap teman ada yang meninggal. Iya banyak. Itu ceritanya tuh emang Brajo Biker makanya sampai sekarang tuh kita ini solid udah kayak kakak beradik gitu kan. Jadi sangat ada arti. Oke, seru nih. Tapi kita balik lagi misalnya nih teman-teman nih. Kalau misalnya mau gabung di komunitas Brajo Bikers, apa syaratnya? Boleh nggak? Kalau misalnya tiba-tiba nih aku bawa beat, pengen nih, Kak, aku tertarik nih. Kalau kita itu sebenarnya siapa enak bergabung boleh. Boleh, tapi ya kan? Tapi ini. Karena kita nih memang udah mendikte kawan-kawan, sudah sepakat tidak ada jenis motor lain selain Harley Davidson. Jadi kan kalau misalnya nyampur-nyampur juga lihatnya enggak enak. Iya sih. Ya kan? Terus apalagi pada saat touring sesinya beda pasti ketinggalan gitu kan. Yang pasti kalau mau gabung Brajo Biker itu gampang. Apa tuh? Ya kan? Pertama ada motor. Yang kedua harus bisa ngelucu. Bawa ini berarti. Iya, harus bisa ngelucu. Oke. Nggak boleh kaku. Enggak boleh kaku. Jadi yang mau nanya kan gue ketua nih. Tunjuknya sama anak-anak nih. Ketua aja setiap hari tuh dicengin. Kolai sama udah ini. Sumpah. Iya. Jadi aku nih kadang harga diri aku sebagai ketua kadang hilang kadang. Tapi biasa. Iya kan adik beradik. Bener. Adik beradik. Jadi kami tuh syarat itu tuh jadi jangan kaku sama grup. Tidak boleh baper. Yang kedua jangan main politik. Tidak boleh kami, tidak kalah kami. Iya. Tidak boleh karena sebagian besar alhamdulillah grup kita ini isinya itu pengusaha ya. Iya kan takut viral kita kan kalau yang pegawai negeri misal kan. Nanti ya sekarang sosmed ini lagi ini Mas.
Ya kan Banyak yang tiba-tiba, viral, ya? iya dikit-dikit viral. Alhamdulillah teman-teman ini kan banyak pengusaha nih. Iya, iya, iya. Jadi yang ya nggak terikat nggak dengan terikat. siapa-siapa gitu. Ya, takut itu juga biasanya kami himbau jangan sering-sering dekat sama kami lah kalau yang itu, ya kan? Kaki kami jadi saksi, tidak galak kami. Iya, iya. Oke, oke. Ini tapi bukan karena tren kayak buatnya, karena kayak pengen ngumpul aja gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya di Indonesia khususnya kayak banyak artis-artis yang bikin gitu kan. Kalau saya udah lama mas. Udah lama ya. Kalau saya sudah lama main motor. Basic saya dulu, saya pembalap motor race dulu tuh. Oh. Dari SMP. Iya, iya, iya. Dari SMP sampai sekarang pun saya masih pengurus organisasi di IMI Sumsel. Saya terdaftar jadi kabin hukum di situ. Oh. Jadi enggak Dari dulu artinya motoran ya. pencinta motor Iya, gitu loh. Bukan yang gara-gara trending kita ada ini kita ikut-ikut enggak. Dan mereka pun dari beliau bokapnya almarhum motornya udah banyak. Jadi dia udah memang dari kecil mungkin sudah kenal sama motor, Pak Dedia main motor. Jadi keluarga si Edo juga main motor. Kalau aku pribadi sih sebenarnya dulu tidak terlalu senang motor gede. Lebih senangnya dulu motor-motor klasik, Vespa. Vespa gitu. Kalau sampai sekarang juga tetap main. Iya. Cuman karena kenal sama Kak Andika, Kak Andika ngajak motor. Kalau dibandingin seru yang mana, Kak? Seru galau dulu. Seru galau ya? Seru galau dulu. Susah ya. Ada komunitas Vespa juga, punya ini kan, punya kesan tersendiri ya, masing-masing. Harley ada kami. Vespa ada. Vespa. Vespa ada ya. Ada kalau. Ada kalau Vespa rata-rata. Oke. Tapi apakah sesusah itu, Kak? Maksudnya kayak kita tahu kan kalau misalnya Harley itu kan gede kan. Untuk kendaraannya misalnya kayak dengan macetnya Palembang gitu kan, apalagi misalnya kayak keluar kota gitu. Itu susah nggak? Makanya kami selalu sama anggota Brejo Bikers itu milih untuk manasin motor itu weekend. Oke. Iya. Weekend itu nggak main di kota Palembang. Jadi kita ini bukan grup motor Harley mall to mall, enggak. Gitu enggak. Jadi ayo kita makan mie ayam. Di mana ketua? Rabu Mulih. Sana. Habis makan mie ayam balik. Udah panas kan motor tuh kan? Iya. Kalau mau main malam ayo ngopi kita di Sudirman. Biasanya jam 10 ke atas. Ya. Jadi kita enggak ganggu orang, jalanan udah sepi, nggak ganggu lalu lintas, ya kan emang bener-bener kan motor Harley itu kan nggak bisa dia kena macet mas, overhead ya langsung kan, makanya kita tuh jam 10, jam 11 malam ngumpul-ngumpul. Iya. Udah yang jam-jam kayak udah sepi gitu Udah ya. sepi. Jadi Trikinya di situ kita yang nentuin hari sama nentuin jam lokasi. Karena kita tahu kondisi juga kan tidak bisa memaksa kan. Oh iya, ini by the way Kak Dika ini ketuanya ya kan? Iya. Ketuanya kan. Kak Edo ini sebagai Dahara. bendahara yang megang duit ya. Beda. Nah, ini juga urus duit. Agak beda. Urusnya mana? Tapi itu kan artinya di komunitas ini ada keuangannya juga ya. Wadah. Nah, itu dari mana, Kak? Wah, kita ini cinta dengan namanya Brejo komunitas kita. Yes. Jadi nggak disuruh ngumpul duit. Misal nih, gue mau touring. Oh, kita ngerancang ini, kita rundon, namanya ngerundon nih. Iya. Ngerundon tuh merencanakan ya. Yes. Udah Kak, kita ada dulu kan kita ada sebelum kita ada bukan cafe resto punya member Brejo Biker. Oke. Di situ mereka tuh udah saling ini aja mas, siapa namanya? Pascal, Kak. Pascal. Bro Pascal, udah langsung mereka tuh nggak disuruh, Yes. mereka tuh udah nalangin sendiri. Kak ini aku udahlah pakai uang aku aja dulu lah. Misal 10 juta untuk nyari buat jadi EO. Mereka sendiri. Terus nanti sudah rundon keluar, kan terbit tuh angka, hotel, patwal, towing, semuanya tuh jadi duit itu dari sendiri-sendiri. Tapi biasanya tuh banyak orang yang baik hati di Brejo Biker ini, Pascal. Oh, jadi Tiba-tiba ada yang nalangin. Kita makan sih tiba-tiba udah dibayarin. enak ya gitu ya. Enaknya masuklah Brejo Biker. Iya. Ada motornya dulu ini. Iya. Kalau lucu kayaknya lucu aku, Kak. Banyak kalau ngajak makan, sekedar makan di nongkrong banyak itu. Enggak. Tapi kalau misal ngomongin tadi kan di jalan gitu ya, destinasi atau kayak tempat itu yang paling jauh atau paling sering itu kemana Kak gitu? Kalau touring, Brejo Biker ini dari 2023 akhir 2024 ini 2025 ya. Ya, 2025. Jadi hampir masuk 2 tahun ya. 2 tahun ya. 1 tahun pertama Brejo Biker itu jadi, kita udah 5 kali touring. 5 kali touring. 1 tahun.
Oke. Bayangin. Ini touring yang benar-benar jauh gitu ya. Touring kita itu minimal ya 700 km, paling jauh 1400 km. Palembang, Bali, Palembang, Kerwi, Bengkulu, Lampung, Pulau Bangka. Iya. Paling jauh itu kita yang paling asik itu Brejo Biker ini 27 motor. Kita ke Pulau Bali. Ke Pulau Bali, oke. Startnya dari Jakarta. Jakarta, Bandung, Malang, Banyuwangi, finish di Bali. Oke. Artinya di jalan pakai apa tuh? Maksudnya kan pas di Jakartanya, pas di Balinya. Motornya tuh gimana tuh maksudnya? Perika atau apa gitu? Motornya itu kita kan motornya di Palembang. Oh iya. Jadi kalau misalnya start dari Jakarta berarti motornya ditowing dulu ke Jakarta. Towing dulu ya. Kita ngumpul di Jakarta, start dari Jakarta. Sisanya di perjalanan naik motor. Oh, bukannya kayak misalnya kan ada kan yang biasanya kayak ada kenalan di sana jadi pakai motornya di sana. Nah, ya. Kayak dibawa kan. Nyewo itu. Jangan lebih lemah motor dewe. Iya. Motor dewe ya. Oke. Ada chemistry jadi kita tuh ada, jadi setiap member Brejo itu sama motornya itu ada nama masing-masing, Mas. Nama motornya? Iya, ada namanya Batman, ada Scoopy namanya kan. Serius? Ada Melanie, ada Luna Maya. Enggak, yang kakak deh. Namanya apa? Nama aku David Beckham. Serius ini, Kak? Iya. Serius ini? David Beckham. Ini aku enggak percaya nih, David Beckham ya. Jadi sama sebelum kita touring itu Ritual itu. Ritual kan? Ritual sama motor itu. Aku nih nak, Nah, iya, itu iya, aku nih nak motoran. Harus dikasih tahu. Iya, nak motoran sama kau nih. Iya. Ayo jangan nyampak, jangan mogok, jangan nyusah kan kayak itu. Yes. Iya. Kalau yang Kak Edo ini apa? Sama rata-rata kan cek itu. Ya namanya deh. Pengen tahu gue. Apa? Apa nama aku nih, Kak? Apa Kak? Apa udah layak ya? Tidak apa-apa. Nama ibu. Oh, Henny. Itu cukup aku sama. Oh, ya sudah. Nah, kalau kakak yang di belakang ini nih. Iya, ada Kak itu Yopi. Yopi. Apa ya Apa, nama ini motor goyop? Tomo. Itu Pak Rian tuh, sendok namanya tuh. Namanya Rian. Iya. Panggilannya sendok. Sendok. Kenapa Kak Sendok, Kak? Coba enggak usah kakak itu yang jelasin. Kalau agak bingung aku tuh, mungkin dia tuh dari kecil dulu galak bawa sendok sekolah. Iya kan? SMP, SMA, kata mamanya galak bawa sendok tuh lah sampai sekarang leket namanya sendok. Namanya Rahmat, jauh nih. Jauh dia sebenarnya ya. Nama motornya tadi? Nah, nama motornya tadi. Black Mamba. Black Mamba. Tahu kan identik Black Mamba itu? Ya ini memang salah satu Tapi kalau itu. bisa dilihat ini nge-gym caknya ya. Oh, asli. Bisa diidentifikasi coba ke kawan-kawan kan. Hitam. Black Mamba. Iya. Nge-gym. Iya, ngaji. Berat pasti kan. Aku udah lama yang ini kan. Jadi yang paling penting dia masih bujang. Iya. Nah, Oke. Apa dia maksudnya tuh masih bujang nge-gym? Siapa tuh? Identiknya kan aneh kan? Masih bujang nge-gym. nah, Ada tahu lah gua. Udah kalah juga mikirnya Kak. buat kawan-kawan di luar sana. Oke, ini tapi Kak kalau misalnya kan tadi kita sudah spill ada 2 di sini Ya, kan. iya. Nah, ini sekarang anggotanya berapa orang, Kak? Kalau anggota Brejo Untuk kakak awal Biker 12 kan tadi? 12, Iya. sekarang ada 59. Wih, banyak juga ya. 9. Kalau mau stalking, kepo-kepo, kita ada Instagram tuh aktif tuh. Oke. Itu di apa, Kak? Brejo Biker Palembang. Oke. Adminnya Vivi Belanda. Apa itu maksudnya? Iya, adminnya tuh dari Belanda. Orang Belanda, jadi blasteran pelaju sama Belanda. Agak ini ya. Iya, jadi namanya Vivi Belanda. Oh, ada cewek juga, Kak ya? Ada dong. Ya admin tadi. Admin ya. Oh, bukan, tapi dia ikut juga yang kayak motoran gitu. Bunda. Oh, enggak ya? Dia memang kami Khusus admin. admin, Be. Puas, admin. Kami gaji pokoknya cak mano biar IG ini booming gitu kan. Tapi anggotanya sendiri nih cowok semua Kak atau ada cewek gitu? Karena kan kita ini ada bini, Dek. Iya. Iya. Anak cak Iya. ini kan tak boleh. Nggak boleh ya, ada cewek di Jadi situ kami ya. memang khusus cowok. Oke. Brejo Biker. Tapi anak bini tadi sering ikut. Sering ikut boncengan gitu. Bisa bonceng kan, bisa kalau ada acara gathering Iya, ngumpul. tapi itu agak rising ya? Tidak lah. Tidak ya? Tidak ya? Tidak juga sih. Tidak juga ya? Iya. Serius kayak ini? Kalian kan nyusulnya kan pada saat finish. Oh gitu ya, pas ujung ya? Bali kan, Iya. Bandung, Jogja, Malang kan? Belum.
Benar. Tapi edit beda, ini baca edit kan. Kalau long panjang itu sensor. Kita lagi Ah, itu aman. Edit tuh. yang bisa dipotong. Oke, ini Agak lebih susah izinnya. Iya. Nah, lebih susah izinnya ya. Lebih susah izinnya. Nah, ini ngomong-ngomongin tentang izin lanjut. Iya. Aja penasaran juga nih, biasanya ada enggak Kak? Misalnya kayak ngomong ke bini gitu ya. Aku pengen beli ini misalnya dari keperluan Harley gitu. Oh, Ada dimarahi dah atau kebetulan istri aku, halo Bu. ya hal. Aku dipanggil ayah, Yes. bini aku ibu. Mm. Walaupun duit kami ini agak banyak dikit. Ya. Ayah ibu, rendah kan. Bukan mami papi kan. Aku jadi ayah ibu, oke, Iya, iya. Bu. Tapi sama mami papi tidak kalah ya. Nah, kalah sama mami papi kami Iya, ada Harley kan. Iya. Tapi bini aku lah tahu Oke. harga knalpot itu berapa, ya kan. Beli Tapi itu motor beli kan. dulu atau izin dulu tuh? Biasanya bini aku tuh beli tas dulu. Oh, Tas dulu. Itu adik aku tahu tuh. Sendok nah, tahu. Oh, jadi dikasih dulu ya lemari. Iya, iya katanya. Ada Balenciaga nah ya, baru yang katanya kan. Beli dulu, baru ini. Iya. Ada ininya dikit lah, politik Benar. dikit lah. Tadi jangan main politik kan. Dah, politik untuk beli Oh, iya, gitu lah ya. Iya. Iya. Politik rumah tangga. Iya, Menteri Keuangan ya. Nah, kalau Kak Edo sendiri gimana, Kak? Ya kalau kebetulan istri aku dulu bapaknya senang motoran juga, Iya. jadi sudah sama-sama terbuka sih. Oh, jadi udah aman nih nih. Amannya. Serius ini Kak, tentukan itu. Tidak serius dia. Karena kan dia aku juga tahu motor besar kan dari bapaknya. Iya. Dari mertua aku kan. Alhamdulillah. Iya, Nah, jadi ya bisa aja masalah touring, ya masalah part-part. Iya. Pasti dia lah paham lah. Kalau biasa touring itu biasanya ngabisin berapa? Duit budget? Bukan, itu juga. Kalau nanya itu ya boleh. Budgetnya berapa Kak? Biasanya dan harinya tuh kayak sehari atau berapa hari gitu Oh, di luar itu? Kalau misalnya nah ini kayak gini, nanti kita tanggal 2. Oke. Tanggal 2 nanti kita nih touring nih, Brejo Biker Bali Part 2 tuh. Bali Part 2. Nah, itu dari Jakarta, Bandung, Malang, Banyuwangi, Bali lagi kan. 7 hari itu kan. Iya. Jadi 7 hari itu estimasi 7 hari itu kan kita di atas motor. Hmm. Belum kita pergi, kan pasti sehari sebelum. Yes. Udah 8 hari. Oke. Ya nggak? 7 hari itu pasti EO, itu DEOP itu sudah bikin panitia dan sudah ada rundown dan keuangan. Iya. Biasanya kita kan banyak orang baik nih di Iya. Brejo Biker. Iya. Biasanya udah ditalangin dulu, tapi nanti urunannya di belakang. Jadi kayak hotel, seluruh hotel itu kan harus di booking tuh. Benar. Jadi setiap namanya anak Harley nggak mungkin di OYO kan mas? Bener, harusnya di mana? Oh, Grand Mature. Iya. Iya kan nggak mungkin lah yang kecil-kecil. kan. Iyalah, nggak mungkin lah. Iya. Jangan dijinggung random gitu Kak. Ya, jangan. Ya, jadi biasanya itu kalau misalnya tuh 50 berapa provinsi, Yes. biasanya tuh sampai 8 hari sih. 8 hari ya. Ya. Diizin juga itu oleh istri bini ya. Ya biasanya kan istri nyusul. Oh, harus nyusul. Enggak juga. Enggak juga. Kadang berapa anak-anak istri pasti nyusul sama anak-anaknya di Bali. Ke ujung finish. Tergantung itu biasanya walaupun misalnya ke Padang misalnya Iya. gitu kan di hari finishnya mereka tuh Naik flying. pesawat. Oh, jadi liburan dulu di sana, misalnya Ya, kayak sehari motoran gitu. kita nge-explore. Iya, Misal di iya, Bukit iya. Tinggi kita nge-explore tuh, Bukit Tinggi. Kalau di Bali nge-explore. Ada juga member tuh yang istrinya melok tuh dari titik awal sampai titik titik awal. finish ya. Oh iya, ada. Tapi Jadi, bukannya kayak motoran itu kalau boncengan agak Enggak. ini ya? kayak ini sih mungkin namanya itu Juragan Tata Towing. Yes. Yang punya towing Sumatera paling banyak itu Kak Chandra. Kak Chandra. Istrinya Yuk Leni namanya Yuk tuh. Leni. Ngikut terus tuh. Hmm. Apa mungkin hobi, apa mungkin Jagoi. iya, tapi sebenarnya kan ke situ namanya kita kan takut takut sama Bu Kak Chan mungkin pernah ketahunan ya. Apa ya, itulah diikuti terus kan. Tapi enggak Kak Chan tuh. Dibuka dulu ya. Iya. Tapi ini kalau misalnya tantangan terbesar Kak, misalkan bukan tantangan juga sih, kalau misalnya kalau touring kan, ada nggak kayak mogoknya gitu? Banyak. Itulah yang serunya tuh touring. Iya. Kita tuh touring itu nggak pernah selalu namanya tuh happy tuh pasti. Yes. Yang dicari itu kan kita ada beberapa pembina kita itu kan maaf tuh ada yang
ya bupati, Ya. ya kan, yang hobi kan, Iya. ada yang ada dari kepolisian, ada dari TNI, kadang dari itu jabatan hilang semua loh pada saat kita lagi touring, karena kan kita itu touring misal dari Palembang dari Jakarta Bandung, Yep. nggak langsung full pemotoran, kan 2 jam sekali kita ada checkpoint, 2 jam sekali checkpoint, nyari Indomaret, terus apalagi kehujanan, Iya, ya kan, seru ya. dramanya tuh banyak, ada mogok, ada, iya, tapi alhamdulillah kita selama Brejo Biker ini ada sih eksiden, tapi nggak terlalu, eksiden itu putus panbel, ngepot gitu doang kan. Oh. Yang eksiden amit-amit alhamdulillah belum ada. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya apa ya, momen-momen yang kayak selama touring gitu ya, atau selama berkomunitas yang nggak pernah dilupain gitu Kak, kayak hal-hal yang lucu gitu ada nggak? Banyak ya? Banyak. Nah, boleh spill Kak? Spill dikit gitu, ngapain gitu. Yang lucu, Nah, Karena terlalu banyak nih, jadi bingung spesifikasinya. Yang pasti oh tidak ada yang lucu, ini ada yang lucu, ada yang lucu. Jadi kita itu ketemunya itu titik temu itu di Wus. oke. Wus jadi dari Jakarta Bandung. Ini Kak Chandra nih. Kak Chandra lagi iya, ya? Kak Chandra ini yang punya Tata Towing tadi. Iya benar. Dia sering loh keluar negeri, kemana-mana sering. Tapi terminal Wus nggak tahu. Jadi kita udah kumpul di stasiun Wus ya Pie, di terminal Wus. Dia kan kata kita, Kak kita ketemunya di Halim. Oke. Ke Bandara Halim. Jadi kalau kita nggak masuk, dia di Halim. Oh ya aku sudah di Halim. Iya ini bandara kan kami. Jadi dia muter lagi. Lucu Ya nih. ampun, oke. Selain itu dari Kak Edo deh kalau misalnya ingetnya apa? Oh seru gitu. banyak sih. Apalagi pas di titik-titik checkpoint tuh. Nah, itu kan pasti karena capek. Ya apa Beb, jadi kan di motor tuh ada speaker ya. Iya. Ada lagu. Jadi muter-muteri lagu apa yang agak ngebit Ya, jedang-jedung ya. dangdut-dangdutan. Ih, padahal sebenarnya seru banget kayak kalau misalnya Terus ya ada warga-warga sekitar melo Ya. Oke. foto. Ada satu lagi yang lucu. Seru-serunya saya itu. Yang lucu. Nah, dia tuh sholat. Oke. Kan kita ini kan walaupun biker, Bener. 5 waktu nggak Iya. tinggal, biasa itu. Kalau Iya. kami kan, ya lihat beda di jenggot kan, iya kan, kami ini, iya kan. Oke. Jadi ada namanya di situ teman kita namanya Pak Yurus, Haji dah, Haji Pak Yurus itu. Dia di Dieng, kami waktu itu di Dieng. Gitu. Dia sudah sholat, saat Assalamualaikum, doa, ya kan. Ji, sholat apa? Subuh ya. Baru aja. Allah Akbar. Saking ini ya. Iya. Jadi cak malu gini, ngulang lagi gitu. Iya, biasa itu biasa. Mungkin jam dia belum berubah kan. Iya. Sejak Palembang. Iya, Betul, iya. betul. Sampai berdoa sudah kan. Tapi itu intinya artinya ya kalau misalnya kita ngelihat komunitas Harley ini sangar gitu, tetap sholat gitu kan. Oh iya, kami jauh narkoba apa apalagi itu. Iya. Arogan, enggak boleh, sok-sokan, enggak boleh. Tapi kalau misalnya ditanya kayak orang kan biasanya stigma orang-orang ya, pakai Harley nih sangar-sangar orangnya, gitu kan. Apalagi misalnya ya memang ya bejenggot gitu kan, Tato. ada tato gitu Iya, kan orang kan? takut kan, Iya. gitu. Kami juga ada yang bertato. Iya kan. Tapi tato kami paling 3 hari. Biasanya itu Kami pas paling nanya kayak- temporer, ya. Iya, aku Pas dulu nyampe waktu nak ke Bali full. Anak aku sama istri aku yang dulu. Tapi kecepatan, 4 hari sebelumnya tuh. Pas di Bandung, hilang. Kata aku kan. Langsung di Bali temporer lagi. Gitu kan. Itu biar tambah gagah kan. Nggak juga. Sebenarnya sih pengen gagah-gagahan luntur. Malu lah dia pakai baju tangan panjang terus. Iya. Yang pasti Brejo Biker itu klub motor Harley lokal Palembang. Walaupun kami junior, mungkin grup Harley di Palembang ini banyak. Oke. Oh banyak ya? Banyak komunitas yang nasional. Iya. Ada IMBI, Hmm. ada HOG, Iya. ada MBC dan lain sebagainya. Nah, kami ini yang paling junior mungkin di Palembang ini. Oke. Junior, paling dikit mungkin ininya anggotanya. Iya, member. Oke. Tapi alhamdulillah 2024-2025 ini kita bisa membuktikan bahwa grup lokal itu nggak kalah saing sama nasional, Iya, gitu loh. iya. Kompak dari Palembang gitu loh. Touringnya 1 tahun 5 kali, ya kan? 1 tahun 5 kali ya? 5 kali touring 1 tahun. Iya. Nah ini tahun kedua nih. Tahun kedua. Ini udah Pali,
Krui, Bengkulu. Iya. Ini yang ketiga nih, ke Bali lagi. Ke Bali lagi. Akhir pertengahan tahun Aceh. Mungkin awal tahun lagi mungkin udah keluar negeri kita. Oke. Thailand, Turki, ini udah agendanya udah banyak. Kalau kita misalnya tahu kalau komunitas art ini komunitas mahal lah ya kan. Nah kalau biasanya touring tuh, biasanya harus nyiapin dana tuh kira-kira minimal berapa lah? Nahara. Nah itu. Nahara biasanya. tergantung destinasi nih. Oke. Jadi misalnya kita cuma 3-4 hari itu bisa di bawah 5 juta. Oke. Cuman ini kalau ke Bali kan sebenarnya kalau dari perjalanan 5 juta per orang gitu. per orang. Oke. Itu cukup ya? Cukup. Karena ada yang nalangin tadi. Oh, benar. Iya, biasanya kita harus subsidi silang. Iya, Mungkin ada teman kita yang toke kopi, aman ketua, ya, gitu. Ya, mungkin trade show tidak pernah lebih dari 10 juta sih. Walaupun kemarin juga ke Bali juga tidak sampai 10 juta. Ya, satu orang itu kan kita sharing kan, kamar satu orang itu sharing kan. Mungkin harga hotel misal 1 juta itu udah mewah lah mungkin ya. 1 juta ya berarti kita berdua 500. Nggak sampai 10-11 juta itu sudah dihitung, tapi nggak dihitung tiket pesawat sama BBM. Jadi itu include misal 11-12 juta satu orang, itu mungkin gaji kru, gaji fotografer, mekanik, mobil official, storing. Nah, mungkin 5 item itu biasanya kita itu duit yang paling dikeluarin paling banyak tuh untuk itu panitia itu. Dibanding kita yang touring gitu. Kalau tadi itu lebih ke individunya. Tapi tadi kakak sempat ngomong kan ada fotografer. Nah ini Brejo Bikers ini ada main di entertain juga nggak? Maksudnya kayak wah ini bikin gini. Ada nggak kak? Belum ada, tapi kalau dia ngajak Pak Yu. Oh itu sih harusnya kayak karena lumayan maksudnya kayak konten-konten gitu kan. Kalau misalnya dilihat di reels, wah gila gagah banget nih bapak-bapak ini. Iya, kita nih olehnya kan banyak bapak-bapak kan. Iya. Tapi kadang tidak sadar. Tidak sadar masih ya. Dianggap masih zaman kuliah, masih terus anak sudah 3 padahal kan. Kalau nak ke arah komersil saya itu belum terpikir sih. Kalau tadi ya bikin by foto sebenarnya buat kepuasan pribadi kan, sama seru-seruan. Iya. Tapi kalau dari Terus kita juga bikin kita ada cafe resto. Jadi mungkin satu-satunya di Palembang. Mungkin untuk saat ini ya, mungkin ya 2025 ini kita buka cafe resto khusus biker. Jadi tamu-tamu dari luar kita bisa nyambut ke cafe kita, namanya Panhead Premier. Oke, Panhead. Ini ya. Kalau mau inframe nggak apa-apa. Ya, jadi kebetulan kita buat itu selain komersil cari usaha di situ juga kita bikin tempat memang base campnya Brejo Bikers. Iya. Terus kalian buat karena owner di Panhead itu ya Brejo Bikers semua. Iya. Ada beberapa di situ. Jadi apa salahnya kita bikin tempat nongkrong, kan kita kan namanya ada klub, ada komunitas, ada perkumpulan, malu dong. Di mana sih tempat ngumpulnya? Ada base camp nggak sih? Iya kan? Nggak ada di situ dan Kindonan, aduh 4 orang. Makanya kita bikin sendiri tuh. Iya. Oh jadi sekarang udah ada gitu ya? Lagi on progress. Doain aja tuh bulan-bulan 8 udah. Iya. Udah running lah. Artinya udah lama kan kak? Maksudnya kayak udah tahunan ya hitungannya ya. Nah itu selama berkomunitas itu ada nggak kayak konflik internal gitu kak? Nggak mungkin nggak ada kan? Gua bahas nih. Kalau konflik itu tergantung ketua. Iya. Oke. Konflik dimanapun tergantung ketua yang nyikapin. Gue nih, kalau gue tuh ini bendahara sama Yopi misal lagi gondok-gondokan, gue panggil tuh, gue datengin si Yopi, lo ada apa. Tapi alhamdulillah kita ada grup WA, gue bilang sama anak-anak jangan pernah ada grup di dalam grup. Itu yang pertama. Jadi sakitnya kita, lucunya kita di grup ini lah. Terus kalau mau meledek-ledekan, lagi kumpul-kumpul ini aja. Jangan pernah baper. Itulah tadi syarat untuk masuk Brejo Biker, jangan pernah baper. Biasa, karena itu yang lucu-lucunya mas. Tapi biasanya kalau ada konflik itu, alhamdulillah belum ada kita konflik. Belum ada ya? Belum ada. Tapi masa kak nggak ada nggak? Yang kayak besar banget gitu? Bisa kayak lagi touring lagi, beda pendapat gitu?
Ya kalau sekedar berbeda pendapat di saat itu juga pasti ada. Iya, ada. Cuma pasti tidak akan berselang lama. Habis itu cair lagi. Biasa Karena itu. tadi itu syarat pertama. Kalau dia tidak seluruh syarat tidak boleh baperan, berarti tidak bisa masuk. Ya. Oke. Ya, so itu maaf tuh ya. Kayak di ini be, dia itu. Amat ambil pitok tuh besok kan. Kalau ini biasa maaf tuh di situ. Oke. Kaki budaknya hilang kaki sejam. Kaki ketemu tempat makan. Ini lagi biasa. Dan ini juga tergantung ketua kayak. Tergantung. Maksudnya kayak aku sering merajuk olehnya aku sering. Sering Tapi aku saya iya. dari segala anggota itu yang paling merajuk dia. Iya. Kami tidak pernah. Oleh itu kan kadang aku sudah nentukan ketua salah ketua. Itulah kamu iya gitu kan. Aku lari gitu kan gitu kan. Iya. Ya, tapi disitulah ini Pascal kami tidak pernah yang merajuk itu sampai 2-3 hari, hari itulah selesai. Aku bersyukur nih ketua kami nih Cak ini kan. Cak mana nih maksudnya? Nah minta apa kan? Iya. Tiket pergi ke Bali kaki aman. Ada kendak tanya. Iya. Oke, ini apa kayak selama berkomunitas maksudnya kejadian-kejadian lucu kan banyak gitu kan kayak kocak juga banyak gitu dan konflik-konflik yang terjadi juga ada tapi bisa diatasi gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Sangat Oke. minim. Hah? Sangat minim. Sangat minim kayak. Makanya tuh 1 tahun ini Brejo Bikers itu dari 17. Orang yang mau ikut Brejo Bikers Iya. selalu kita omongin nih di camp kita. Woi, masuklah situ itu nasional. Kalau kami nih grup lokal, grup cabe-cabean. Tapi tidak galak, masih ada di sini. Apa boleh buat ya kan? Tapi pengennya lebih besar nggak kak? Maksudnya pengen jadi gede nggak? Kalau kita alhamdulillah ini kan untuk lokal. Kita ya siapa sih nggak pengen ada Brejo Biker chapter Bandung misalnya. Iya. Siapa tahu kan? Kita tidak tahu kan? Iya. Tapi dalam waktu dekat Brejo Bikers ini ada namanya itu klub nasional yang mau naungin. Oke. Jadi kolaborasi lokal kita tetap ada, nasional pun nanti kita insya Allah ada ke depan. Oke, nextnya ada ya. Next ada dikasih dari Jakarta, dikasih base camp di Palembang juga. Walaupun Brejo Biker ada base camp sendiri tuh, Pak Hed. Iya. Nanti ada lagi juga dikasih base camp yang kedua tuh, yang grup nasionalnya tuh. Tapi masih kita rahasiakan karena itu nanti kejutan. Bisa dikepoin di Instagramnya ya. Iya, Brejo Bikers. Iya. Nah, itu ada yel-yel gitu tuh. Nah itu dia. Iya. Ayo. Ada yel-yel. Coba Jadi yel-yel. aman kita kami sebelum briefing, sebelum touring, doa, ya kan? Ngitung uang, Itu ritual ya. ritual, siap ke duit cash. Ritual itu juga ada ceritanya lucu itu. Antar kak gitu dulu, gitu dulu ya. Oke. Nah, setelah ngecek duit cash, ya kan? Itu namanya apa namanya? Bukan home pimpa. Jargon apa? Iya kan? Rame-rame ya kan? Aku nyebut ke Brejo Bikers. Kawan-kawannya kita ejo ke. Brejo Bikers kita ejo. Gitu aja ke. Iya. Bukan Brejo Biker, Brejo lah gitu. Iya, tadi itu. Itu yang lucu. Itu jadi pas kami ke Bali, Iya. start dari Bandung kan. Jadi awalnya itu kan yang itu saya itu. Brejo lah kau. Jadi di hari pertama itu banyak yang Itu trouble. hari pertama. Iya, banyak yang trouble. Banyak yang trouble. Dari pagi sampai Maghrib. dari Bandung sampai ke Jogja itu banyak yang trouble-nya. Jadi motor-motor kawan. Ada 4 motor yang motor. baru, nak motor yang lama, nak ini pokoknya Travel. trouble. Itu touring pertama ya. Tidak, maksudnya bukan. sudah touringnya sudah beberapa kali. Tapi pas nak ke Bali tuh ceritanya di situ. Oh iya. Brejo Biker, Brejo lah kau. Jadi ketua. Kita jangan Brejo lah kau ketua katanya. Jadi apa? Kita ejo ke ketua. ejo. Ya. Jadi Kita sama ada saling kawan ejo yang ke. mogok, kita ejo ke kawan kita kan. Iya. Oh iya sudah jadi Brejo Biker, kita ejo Itu ke. cerita asli itu. Cerita asli gitu kayak. Jatuh. Brejo Biker kita ejo ke. Jadi kaman kita misal di Bali nih ke Atlas misalnya. Yes. Atlas tuh mahal kan? Yes. Nak Brejo kita di situ party kan? Payu sokongan dulu. Ya Brejo namanya kan? Itu uniknya Brejo ini. Misalnya ketua kita makan lemak ketua misalnya kan? Di mana? Siput yang agak mahal itu nak ketua ini. Ya Payu mana bendahara ke sana? Aman, masih Dejo ke? Masih Dejo. Tapi ini selama touring kayak, maksudnya kan udah banyak touring juga. Kalau misalnya tadi kakak bilang ada mogok, itu gimana kak? Maksudnya kan ada yang di belakang jauh kan? Ya. Misalnya kita ibaratnya yang paling belakang mogok, itu gimana ngabarinnya? Apakah ada hati gitu? Jadi kayak gini, kita tuh ada tim official. Oh, Jadi kita tuh bukan
touring itu semata-mata ada motor, ada duit, bus jalan. Oh, enggak dong. Oke. Harus dipersiapkan pertama mekanik. Oke. Mekanik itu minimal kalau misal 20-30 peserta, 2 sampai 3 atau 4. 2 mekanik, 3 krunya. Jadi ada 5 tuh. Oke. Masing-masing mekanik itu kita kasih motor. Motor itu sewaktu ada yang trouble, dia nyusul ke belakang. Terus di belakang mekanik ada mobil backup. Mobil backup itu kita kalau Brejo Bikers ini Alphard, Iya. Pajero sama Touring. Itu untuk yang ngantuk-ngantuk juga boleh tuh. Dia yang capek, jadi yang capek motoran boleh istirahat di mobil towing, motornya dinaikin towing, ridernya naik mobil backup. Di situ pun ada dokter. Jadi kita tuh prepare-nya itu enggak ada duit, dus enggak. Memang di prepare sama teman-teman ini Brejo capek dari namanya kan. Ada Brejo capek, ada Brejo emosi, ya kan. Sudah settle, terkumpul semua yang tadi, alat-alat backup, mekanik, kru, fotografer, baru finish, baru kita touring. Jadi kalau ada trouble, biasanya kalau misalnya lagi 15 berkumpul, ada trouble nih motor ini, rusak nih. Ya kita lihat, kata mekanik, oh masih bisa dibenerin, kita tunggu. Minimal nunggu tuh 1-2 jam kita tunggu. Tapi kalau sudah 1-2 jam, biasanya bendung kita suruh naik ke mobil backup. Ini terjadi loh sama dia nih. Terjadi nih. Langsung ya. Iya terjadi dari kita mau ke Bali, pertengahan mau finish ke Jogja, ada motor teman yang mogok. Dia duluan yang belok. Kak, itu ada mogok, aku bantuin dulu. Motor teman tadi rusak, ya kan? Mungkin ini motor dia juga rusak. Karena tadi Brejo lakau tadi. Iya, Brejo lakau tadi. Oh, artinya kalau misalnya dia mogok satu, ya semuanya Mogok jangan. bukan. Nah, ini maksudnya kalau dia mogok satu tuh berhenti dulu gitu kayak. Iya. Tapi rata-rata kan mogoknya itu paling kepanasan overheat. Yang sering terjadi di Harley gitu. Iya. Panasan ya? Iya, overhead, rem blong. Kan Harley itu kan nggak boleh ini ya, nggak boleh selalu dipencet remnya ya kan, karena suka ngeblong. Apalagi kita kalau lewat kayak dari Anyer lewat Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu kan ke atas naik gunung kan, banyak tikungan kan, mungkin teman-teman safety ridingnya tuh mungkin mencet rem. Kebanyakan mencet rem jadi ngeblong, jadi nggak boleh. Padahal travel-travelnya kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya member sebanyak itu, yang paling paling ribet lah, maksudnya kayak kan motoran tuh panas, ya ada misalnya kayak salah satu member yang paling ribet tuh maksudnya yang pengen pakai sunscreen maksudnya gitu. Galau-galau. Oke. Jangan salah, ini semuanya ini pakai sunscreen satu. Ada yang beli. Jadi di tas itu ada yang pakai ngeblow rambut. Ini cowok nih. Iya. Ada yang bawa catokan. Ada yang pakai skincare malam. Terus ada yang pakai pas malam tuh pakai masker. Oh. Ada juga yang kan motor Harley kan kanan kiri box nih. Yes. Box. Ada yang full makanan. Iya. Ada yang hobi juga makan. Ada yang hobi nyemil. Full kanan kiri. Jadi di grup kita itu kan banyak pengusaha. Jadi beberapa ada owner yang punya sekolah tinggi, ada universitas di Palembang ini. Salah satu kita sebut ada Profesor Adi, Kak Adi itu yang punya Stipada. Oke. Terus Mbul, panggilannya Aidri yang punya Stisipol. Mbul, tahu sendiri ya, namanya aja Mbul kan. Iya, oke. Itu kalau touring pernah kita ledekin. Harusnya kan baju di box-box itu. Oh, kan. baju ya? Ya, baju, koper atau jas hujan. Si Mbul ini kalau dibuka itu coklat top, iya kan, vapor, minuman, cup. Tapi memang pernah terbantu. Kita waktu itu mau ke Bengkulu, lewat Bengkulu, hujan, enggak berhenti hujan, lapar kan kami. Di musola belum jadi. Lapar. Ketua, kan bermanfaatkan katanya. Inilah fungsinya ketua katanya. Ada sagon aku katanya kan, ada cup, ada Astor. Cup loh. Iya. Pokoknya kalau Brejo Biker ini aman sudah. Jadi Brejo Biker ini bukan katanya, tapi memang gila-gila. Maksud gila itu tuh orangnya tuh lucu, karena kita itu setiap hari kan sudah ada pekerjaan masing-masing. Iya sih, capek gitu ya. Jadi kawan-kawan tuh saling telepon di grup tuh, kumpul sini yuk. Kalau sudah kumpul sih kok di sini, nyusul. Wah seru sih. Oke, ini ada nggak event-event yang pernah dibuat oleh Brejo Bikers?
acara gitu. Kalau event belum dong ya. Belum, Eventnya mungkin 2000 karena markas kita itu Iya. running ini di tahun ini kan baru buat nih 1 tahun lah kita buat cafe resto itu, Iya. ya kan? Besar tuh di 3000 meter lah. Mungkin di situ nanti kita pasti bikin event. Oke. Event grup lokal lah ya kayak. Tapi kalau Brejo Biker ngikutin event Ya, sering. Kalau event yang kita bikin sendiri memang Belum. Kalau Tapi misalnya diajak kayak join enip sama- gitu belum ada kayak? Hah? Anniversary gitu komunitas. belum pernah bikin. Belum. bikin ya? Rencana tahun ini. Nah. Karena kita kan nunggu panhead yang cafe resto Iya, yang kita buat dari owner-owner Brejo Biker. Iya. Jadi baru kita rampungin di situ semua. Wah, tahun ini rencananya. Insya Allah pasti. Insya Allah ya. Saya salah satu ownernya. Oh, saya siap. Wajar ada tadi disebut ya. Saya siap juga Iya, kalau siap. mau jadi MC apa? Oke. Oh, artinya Kalau kita ngikutin, kalau bikin event belum. Iya. Kalau kita Brejo Biker yang ngikutin event, ya. misal ada Jogja Rendezvous di Yogyakarta, kita ikut. Wingday di Pangandaran, kita ikut. Gitu. Kalau yang event, insya Allah doain Ya. tahun ini kalau rezekinya ada kita bikin Palembang lokal Sriwijaya kita mau bikin. Siap. Oke, ini pertanyaan juga Kak. Ini kan identik banget. Kalau misalnya orang pakai motor moge gitu, Harley Davidson, kayak itu tuh kayak pas banget apa ya? Kayak penting banget atribut-atribut seperti PES gitu. Nah, itu apakah sepenting itu Kak maksudnya? Kayak jaket kulit kan misalnya atau emblem-emblem gitu. Ini benar-benar kayak kultur Harley atau gimana tuh? Udah minum. Ya, soalnya kan semuanya pakai Itu PES kan gitu ya. sebenarnya image-nya sudah jadi dari lama ya. Artinya memang sudah terpatri kalau Harley itu kayak gitu kan. Sama seperti halnya misalnya budak yang suka olahraga pasti dia atributnya bola kan. Iya. Tanpa kita sadari kan. Iya. Jadi memang bukan disengaja tapi tidak sengaja ya akhirnya jadi dewek. Tapi soalnya emang ada aliran kalau nggak salah ya. Maksudnya kayak Harley yang di negara mana pakai memang gayanya pakai PES. Kalau misalnya kayak di Jepang atau di mana ya pokoknya. Kalau kita itu atribut, Iya. kalau berbicara atribut, kalau di Brejo Biker ini sebenarnya kalau ada emblem, ini penuh nih. Oke. Penuh dalam artian apa? Di satu event, misal kita ke Jogja, itu kan biasanya orang yang ngadain Jogja itu ngasih emblem, Namanya, pin, ya kan? HOG yang ngadain ngasih pin. Jadi kalau kita sudah berapa provinsi, berapa kota yang kita ikutin kan udah banyak. Iya. Tapi karena saya bilang sama anak-anak udahlah ngeberatin ini terus bahaya. Iya sih ya. Ya kan bahaya udahlah. Yang penting kita emang udah pernah di situ ada bukti foto, nggak usah terlalu berlebihan, ya kan? Iya. Nah kalau PES, namanya PES ini kan ini ada fungsinya juga. Kalau waktu kita hujan, angin, motoran, dia kan nggak selain sebada. fungsi kan. Iya. Utama itu ini juga ya. Terus kalau ngomongin atribut nih logo sebenarnya kayak logo gini ini kan sebenarnya ada filosofinya kan. Ada filosofi dalam artian kalau yang dia di atasnya ada nama terus di bawahnya chapter itu kan biasanya teridentik dengan geng-geng motor. Nah, sebenarnya kita itu makanya kita ini logonya lucu. Jadi jangan dijiwak kita ini geng-geng motor itu tidak. Perkumpulan jadi gitu. Tapi ini kan kalau misalnya nggak tahu Kak, aku juga pernah. Kalau misalnya kayak lagi touring gitu ya, kan kita misalnya dari lain komunitas. Nah, ada kan biasanya komunitas lain kayak misalnya dari Harley lain dari kota mana ngelihat, oh itu biasanya solid juga nggak Kak? Maksudnya kayak di semampir deh gini di sini. Oh iya kan pastilah kan kita ada masing-masing anggota kita kan ada grup nasional. Grup nasional pun mereka ada chapternya masing-masing seluruh Indonesia. Terlepas dari itu juga, ya anak-anak ini kan pengusaha, Yes. keliling Indonesia temannya, bergaul mereka kan. Ya mungkin ketua di situ ada saudara saya, ketua ada teman kita ada di situ, kita diundang makan malam, biasanya kayak gitu. Iya. Terlepas dari itu pasti ya kalau kau tahu dia budak motor pasti Iya. solid lain kan. Kayak kita misal ke Pagar Alam pernah waktu itu, ya ke Pagar Alam, kita nggak kenal loh sama Kapolres sana tuh. Iya, namanya Bang Erwin. Kita nggak kenal AKBP Erwin, kita udah di situ, kita tiba-tiba di hotel, ya kan lagi istirahat, tiba-tiba ada kasat lantas, rame polisi. Kita panik kan? Iya. Kenapa Pak? Raja apa ini Pak?
Enggak bang, katanya kan izin diundang Pak Kapolres ke kantor untuk makan malam. Besoknya untuk makan siang. Kita sangat ini. Pernah dong kita pagi alamnya kita nggak kebetulan kenal. dia juga anak motor. Iya, nggak tahu Senang mereka motor. dia juga anak Harley. Gitu. Iya. Wah ini seru banget jujur kayak obrolan kita dari awal ngakak-ngakak. Bus. Itulah Brejo Biker. Tapi ini last ya, Iya. mungkin dari kakak-kakak ini, dari ketua, dari Kak Edo juga sebagai bendahara gitu. Pengennya ke depan untuk Brejo Bikers ini gimana? Kalau saya sebagai ketua Brejo Biker, khususnya untuk Brejo Biker apa untuk biker Palembang nih? Boleh semuanya Kak. Kalau untuk bikers Palembang, jenis apapun klubnya, ya kan, kompak lah. Oke. Jangan saling jatuhkan, jangan saling jelekkan, ya kan. Kita harus guyup gitu. Kita harus saling tolong menolong. Iya. Itu aja sih kalau untuk saya. Oke, dari Kak Edo. Kalau dari aku sih, kalau untuk Brejo yang pasti kan tetap solid, tetap cak inilah, tetap gilo. Iya. Aku pesannya lebih ke warga masyarakat sih, karena kita sama-sama bawa nama kota Palembang kan, sama seperti aja disampaikan ke Kak Andika tadi. Terus juga ngasih tahu ke kawan-kawan masyarakat di Palembang ini, kalau memang kalian terjingok kami ini di jalan agak arogan, agak ini, karena sebenarnya kami tidak pengen saya itu, mungkin karena motor itu tuh kan ada trik-trik sendiri nih bawanya. Iya. Kan sering nih maksudnya image Iya, motor iya, besar iya. ini wah mereka arogan di jalan, Iya. ini bla 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 bla, suka ngeblar. Yo perlu diketahui bahwa memang bawa motor itu tuh harus cah itu. Iya. Yo jadi tolong dimaklumi. Aslinya cobalah kamu ketemu sama kami Donald Iya, Nongkrong, saya ini. aslinya Iya. mungkin lebih lolo dari kamu. Oke, udah thank you buat Kak Dika, Nage ya, Kak Siap. Edo juga. Siap. Thank you. Nice talk ya. Siap. Thank you Kak. Oke, teman-teman ini udahan kita podcast hari ini dan sampai bertemu di episode lainnya. Dadah.